Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-21 ini kita akan mengkaji, membahas tentang hukum tabarruk, ngalap berkah, mengharapkan keberkahan dari hal-hal yang terkait orang soleh. Apakah bekas-bekas orang soleh, bekas minumnya, sisa makannya, pakaiannya, anggota badannya, atau bekas-bekas peninggalannya, rumahnya, kuburannya, dan lain sebagainya. Apakah bertabarruk, mengharapkan keberkahan dari hal-hal tersebut termasuk perbuatan syirik ataukah tidak? Ini yang insya Allah akan kita bahas. Maka sebelumnya para jemaah sekalian, sebagaimana biasa, terkhusus para ustadz salafi, para da'i salafi, jamaah salafi, perlu kita ingat, kita sebagai seorang salafi, ketika ditegur, ketika diingatkan kesalahan-kesalahan kita dengan argumentasi yang sangat ilmiah, maka janganlah kita anggap teguran itu sebagai ancaman, sehingga dengan segala cara kita menolaknya, memberikan tuduhan-tuduhan, menganggap syubhat, menganggap mengingkari sunnah, dan lain sebagainya. Para jemaah, kalau ditegur, kalau diingatkan kesalahan kita, jadikan masukan, jangan jadikan ancaman. Nanti para jemaah terkesan kita bukan mendakwahkan dakwah salaf, akan tetapi kita mendakwahkan kebatilan, seakan-akan mengajak para salafiyin untuk menjadi orang yang merasa paling benar dan tidak punya salah, sehingga semua nasihat ditentang dan ditolak. Ini bukan dakwah salafi sama sekali. Nah, para jemaah sekalian, di antara kesalahan kita yang perlu kita perbaiki adalah cukup sering para ustadz kita, para ustadz salafi mengatakan bahwa tabarruk, ngalap berkah dengan benda-benda, anggota badan, atau hal-hal yang terkait orang soleh selain Nabi, cukup sering kita anggap atau ustadz kita menganggap itu kesyirikan, atau bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Para jemaah sekalian, memang betul sebagian ulama kita ada yang berpendapat seperti itu. Namun kita seorang da'i, antum orang berilmu, janganlah hanya menerima begitu saja. Coba dipelajari pendapat tersebut. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah bertabarruk, ngalap berkah, mengharapkan keberkahan dari bekas-bekas orang soleh dan yang semisalnya itu termasuk syirik atau bisa mengantarkan kepada kesyirikan, niscaya mustahil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat bertabarruk, ngalap berkah kepada beliau. Mustahil para jemaah. Seandainya tabarruk, ngalap berkah itu termasuk syirik atau bisa mengantarkan kepada kesyirikan, mustahil Nabi biarkan. Nabi adalah orang yang paling khawatir, yang paling berhati-hati dari segala bentuk kesyirikan.
Nabi adalah orang yang paling berhati-hati dari segala perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jika tabarruk ngalap berkah itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, mustahil Nabi membiarkan para sahabat bertabarruk dengan bekas-bekas beliau. Sehingga para jemaah dapat kita fahami, tabarruk ngalap berkah sama sekali bukan syirik, bukan jalan menuju kesyirikan. Sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Pertama, an Abi Juhaifah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati fa utiya biwudu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi, rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah, kata beliau, pernah Nabi keluar pada siang hari menemui kami. Lalu didatangkan air wudu kepada beliau. Lalu beliau pun berwudu. Kemudian setelah itu manusia mengambil dari sisa wudunya Nabi. Lalu mereka mengusap-ngusap tubuh mereka dengan sisa wudu Nabi tersebut. Kita lihat apa penjelasan para ulama salaf, ulama salafi. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim mengatakan, fihi tabarruku bi'atharis salihina wa isti'malu fadli tuhurihim wa ta'amihim wa syarabihim wa libasihim. Kata Imam An-Nawawi, dari hadis tadi anjuran bolehnya bertabarruk, ngalap berkah, mengharap keberkahan dengan bekas-bekas orang soleh dan menggunakan sisa wudu mereka, sisa makanan mereka, sisa minuman mereka, bekas pakaian mereka. Para jemaah, Imam An-Nawawi, seorang ulama besar Ahlus Sunnah Salafi Mutaqaddimin, mengatakan dari hadis tadi dianjurkannya, bolehnya bertabarruk dengan orang soleh selain Nabi. Jadi hadis tadi sama sekali tidak khusus untuk Nabi, menurut Imam An-Nawawi. Dalil kedua, an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatamatan min fiddatin. Kemudian falabisal khatama ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, rawahul Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Ibnu Umar, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari perak, memakai cincin dari perak. Kemudian sepeninggal Nabi, maka yang memakai cincin itu adalah Abu Bakar. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar memakainya. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar memakai cincin tadi. Setelah Umar meninggal, Utsman memakai cincin tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari? Wa fihi isti'malu atharis salihina wa libasu malabisihim ala jihati tabarruki. Di hadis tadi menunjukkan dianjurkannya, bolehnya menggunakan bekas-bekas orang soleh dan pakaian dan memakai pakaian-pakaian mereka dalam rangka bertabarruk, ngalap berkah. Imam Ibnu Hajar, seorang ulama besar Ahlus Sunnah Salafi, memahami hadis itu tidak khusus. Boleh bertabarruk tidak hanya bekas-bekasnya Nabi, tapi juga bekas-bekas orang soleh yang lain. Para jemaah, hadis itu pahamilah dengan pemahaman ulama salaf
ulama ahlus sunnah, khususnya dari kalangan mutaqaddimin, ulama terdahulu. Jadi sama sekali tabarruk, ngalap berkah tidak syirik. Sama sekali bukan jalan menuju syirik. Malah dianjurkan. Kenapa antum katakan syirik, Ustadz? Hanya karena ada ulama berpendapat, ulama belakangan. Kemana ilmu antum, Ustadz? Kemana ilmu antum? Kenapa hanya fanatik, buta yang ada? Tidak bisa mengkaji dengan ilmiah. Malu kita, Ustadz, malu. Sebagai da'i salafi yang merasa berada di atas kebenaran, ternyata tidak bisa berpikir dengan ilmiah. Dalil ketiga, an Anasin qal, lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halaqa da'a Aba Talhata fa'atahu Aba Talhata faqal iqsimhu bainan nasi, rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, ketika Nabi selesai melontar jumrah, kemudian Nabi mencukur gundul rambutnya. Setelah itu Nabi panggil sahabat Abu Talhah. Lalu Nabi berikan bekas rambut yang sudah dipotong tadi kepada Abu Talhah. Kemudian Nabi berkata, bagikan rambut tersebut kepada manusia. Rambut Nabi bagi kepada manusia. Nabi yang nyuruh bagi. Untuk apa? Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar, beliau mengatakan, fihi masyru'iyyatut tabarruki bisya'ri ahlil fadli wa nahwihi. Dari hadis tadi menunjukkan dianjurkannya bertabarruk, ngalap berkah dengan rambutnya orang-orang yang punya keutamaan dan semisal mereka. Tidak khusus hanya rambut Nabi para ustadz, kata Imam Asy-Syaukani dan ulama-ulama tadi. Mereka lebih berilmu dari kita semua, lebih faham hadis Nabi. Jadi ketika sahabat tidak mengamalkan kepada sahabat lain, bukan berarti syirik, bukan berarti jalan menuju syirik. Para jemaah, jangan terlalu dangkal dalam berpikir. Yang terakhir para jemaah adalah pengamalan ulama salaf imam madhab. Penjelasan ulama salaf imam madhab. Imam Ahmad, ulama besar ahlus sunnah salafi, yang menjadi panutan paling utama dari semua ustadz-ustadz salafi. Mari para jemaah, buka mata, buka telinga, buka hati. Dalam kitab Al-Ilalu wa Ma'rifatur Rijal, kumpulan dari ucapan-ucapan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh anak beliau Abdullah, qala Abdullah, sa'altuhu 'anir rajuli yamussu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalika aw nahwa hadha yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Kata anak Imam Ahmad Abdullah, aku bertanya kepada bapakku Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang dia mengusap-ngusap mimbar Nabi. Mimbar Nabi, benda yang ada kaitannya dengan orang soleh. Nabi sering duduk berceramah di mimbar tersebut. Dia usap-usap. Wa yatabarruku, dan dia bertabarruk, ngalap berkah. Bimasihi, dengan mengusap-ngusap itu. Wa yuqabbiluhu, dan dia cium mimbar tadi. Juga dalam rangka tabarruk, ngalap berkah. Wa yaf'alu bil qabri, dan orang itu lakukan pula pada kubur Nabi, bukan hanya mimbar. Mithla dzalik, seperti itu juga dia usap-usap, dia cium kubur Nabi atau dinding
kubur Nabi. Para jemaah, semua yang terkait dengan orang soleh itu penuh dengan berkah. Maka ketika kita mengharapkan keberkahan dari hal-hal tersebut, benda-benda tersebut, itu boleh, malah dianjurkan menurut ulama-ulama salafi tadi. Bahkan Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah. Dia inginkan dengan mengusap-ngusap tabarruk tadi agar bisa lebih dekat kepada Allah Jalla wa Azza. Apa kata Imam Ahmad? Faqala la ba'sa bidzalik, kata Imam Ahmad, tidak mengapa, boleh. Memang Imam Ahmad tidak mengatakan dianjurkan, namun boleh. Sedangkan ulama-ulama lain mengatakan dianjurkan, karena ini kiaskan kepada perbuatan Nabi. Para ustadz yang mengkias itu ulama-ulama salafi mutaqaddimin yang lebih ngerti, lebih faham tentang hadis Nabi dibanding kita semua, dibanding antum semua, bahkan dibanding ulama salafi di zaman ini. Kenapa hanya karena penjelasan segelintir ulama salafi zaman sekarang lalu antum telan bulat-bulat dan antum semburkan kepada kaum muslimin sehingga sangat menyakiti hati umat Islam? Berlapang dadalah Ustadz. Kalau antum memilih pendapat yang lain silahkan, namun jangan sembunyikan ilmu. Nanti antum akan menyesatkan umat. Sampaikan ini perbedaan ulama. Bahkan mayoritas ulama ahlus sunnah salafi terdahulu justru menganggap itu dianjurkan, bertabarruk, ngalap berkah dengan benda-benda atau anggota badan orang soleh. Termasuklah kuburan, karena semua yang terkait orang soleh itu penuh berkah, Allah yang memberikannya. Bukan benda itu. Benda itu tidak bisa mendatangkan keberkahan sama sekali. Umat Islam semua tahu itu. Allah yang mendatangkannya. Ketika Allah sudah beri keberkahan kepada benda-benda tadi, maka mereka mengharapkan yang sudah ada. Itu tidak syirik, malah dianjurkan. Dalilnya sangat jelas. Tubuh Nabi penuh keberkahan dari Allah. Sahabat mengharapkannya, itu tidak syirik. Karena bukan Nabi yang mendatangkan keberkahan itu, tapi Allah. Di diri Nabi, di segala hal yang terkait Nabi, sisa-sisa peninggalan Nabi, penuh berkah. Kaum muslimin mengharapkan itu, maka itu tidak syirik. Begitu juga orang-orang soleh. Nah demikian para jemaah, sebenarnya banyak sekali dalilnya, bukan hanya ini. Dan banyak sekali ulama salafi ahlus sunnah khususnya terdahulu, bahkan ulama salaf, menegaskan bahwa bertabarruk, ngalap berkah kepada orang soleh boleh. Dan bahkan para jamaah, para ustadz, tidak ada satupun ulama salaf di 3 generasi, tidak ada satupun yang mengatakan ngalap berkah, bertabarruk dengan benda, dengan anggota badan, sisa-sisa orang soleh syirik atau bisa mengantarkan kepada syirik. Tidak ada para ustadz. Kalau ada tolong antum kirimkan. Tidak ada satupun ulama salaf di 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mengatakan tabarruk kepada orang soleh itu syirik. Tabarruk kepada orang soleh itu bisa menuju syirik. Tidak ada. Kenapa antum berpendapat seperti itu? Antum mengaku salafi, pendapat antum sama sekali bukan pendapat ulama salaf. Berarti sebenarnya antum ini bukan salafi, Ustaz. Kita ini berbohong ngaku salafi. Berpendapat ternyata bukan pendapat salaf, pendapat ulama zaman sekarang. Itu pun segelintir. Maka mari lapangkan dada kita,
Ini nasihat. Sekali lagi para ustadz, para jemaah, nasihat teguran. Ketika kesalahan kita ditegur, ketika kesalahan kita diingatkan, jadikan masukan para ustadz. Jangan antum anggap syubhat. Jangan antum anggap nasihat itu berarti ingin menentang sunnah. Sunnah apa ustadz? Kesalahan antum yang diingatkan, antum katakan menentang sunnah. Itu namanya antum ingin menyesatkan umat. Kesalahan ditegur kok dikatakan menentang sunnah. Antum salah. Mari kita perbaiki kesalahan kita, lapangkan dada kita. Jangan sampai menyampaikan satu pendapat yang kita tahu, kemudian kita tidak peduli dengan pendapat ulama yang lain. Terlebih lagi pendapat ulama salaf kita campakkan hanya karena pendapat ulama belakangan. Ditambah lagi pendapat itu malah menimbulkan keresahan, menyakiti hati umat Islam, bertumpuk-tumpuk kesalahan antum para ustaz. Kalau ditegur itu semangatlah menerima teguran dan nasihat. Jangan tutup telinga, jangan tutup hati. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat, benar-benar teguran, lapangkan dada, tambah wawasan, tambah ilmu. Kita bukan orang yang sempurna, kita masih banyak kesalahan. Jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa tidak punya salah. Kalau ditegur, terimalah dengan lapang dada. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.